Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya pribadi. Perkenalkan, nama saya Syamal Fatah dengan nomor induk mahasiswa 2121185. Di sini saya akan memaparkan tentang pemikiran dari salah satu tokoh pendidikan nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara terkait dengan ilmu pendidikan. Sebelum kita mengenal lebih dalam terkait dengan pemikiran yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara terkait dengan ilmu pendidikan, perlu kita ketahui terlebih dahulu biografi dari Ki Hajar Dewantara, yang mana Ki Hajar Dewantara dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang merupakan pahlawan yang berjasa dalam dunia pendidikan di Indonesia ketika pada masa penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Terlahir dari pasangan Kanjeng Pangeran Haryo Suryaningrat dan Raden Ajeng Sandia. Ki Hajar Dewantara merupakan keturunan bangsawan Kerajaan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Kemudian pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebagai bangsawan Jawa, Suwardi Suryaningrat mengenyam pendidikan di Europes Leisure School atau ILS, yang mana sekolah ini menjadi sekolah rendah untuk anak-anak Eropa. Kemudian ia mendapatkan kesempatan untuk masuk ke Stovia atau yang sering kita sebut dengan sekolah dokter Jawa. Namun karena kesehatannya itu tidak mengizinkan, membuat Suwardi Suryaningrat tidak tamat dari sekolah tersebut. Dari pendidikan yang dilalui Ki Hajar Dewantara, kemudian beliau mendirikan beberapa organisasi, diantaranya beliau mendirikan Indische Partij bersama Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo pada tanggal 20 Desember 1912. Didirikannya organisasi ini dengan tujuan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kemudian ditolak oleh Belanda karena dianggap dapat menumbuhkan rasa nasionalisme rakyat. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa pada tanggal 1922, lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi kelas bawah untuk memperoleh hak pendidikan seperti halnya para orang-orang Belanda. Perguruan ini mengubah metode pengajaran kolonial, yaitu dari sistem pendidikan perintah dan sanksi ke pendidikan pamong yang sangat menekankan pendidikan mengenai pentingnya rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan dapat berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Dalam membangun taman siswa ini banyak sekali rintangan yang dihadapi oleh Ki Hajar Dewantara, karena pada masa itu pemerintah kolonial Belanda berusaha membatasi dengan mengeluarkan organisasi sekolah liar pada tanggal 1 Oktober 1932. Ki Hajar Dewantara memiliki konsep trilogi yang menjadi visi dari pendidikan Indonesia. Yang pertama ada
konsep ing ngarsa sung tulodo, yang artinya bahwa pendidik yang berada di depan hendaknya menjadi contoh. Ajaran Ki Hajar Dewantara ini yang menggambarkan situasi di mana seorang pendidik bukan hanya sebagai orang yang berjalan di depan, tetapi juga harus menjadi teladan bagi semua orang yang mengikutinya. Selain mendidik dan mentransfer ilmu, pendidik juga harus memberikan contoh kepada peserta didiknya, setidaknya mengenal hal yang diajarkannya. Nah, kemudian ada konsep ing madya mangun karsa, yang artinya membangkitkan atau menggugah seorang pendidik di tengah-tengah peserta didiknya itu harus mampu terlibat dalam setiap pembelajaran yang dilakukan siswa, agar semua bisa mempersatukan semua gerak dan perilaku secara serentak untuk mencapai tujuan bersama. Nah, pada konsep ini sering kita kenal dengan konsep kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama. Karena seorang pendidik tidak hanya melihat kepada orang yang dididiknya, tetapi juga harus berada di tengah-tengah orang yang dididiknya. Kemudian konsep yang ketiga yaitu tuturi handayani. Tuturi artinya mengikuti dari belakang, dan handayani berarti memberikan dorongan moral atau dorongan semangat, sehingga memiliki arti seseorang itu harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Karena pendidik harus memberikan kemerdekaan kepada peserta didik dengan perhatian sepenuhnya untuk memberikan petunjuk dan pengarahan. Selain memberikan konsep trilogi tersebut, Ki Hajar Dewantara juga memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Baik, demikianlah pemaparan yang dapat saya jelaskan mengenai biografi dari Ki Hajar Dewantara sampai pemikiran pendidikan yang beliau kemukakan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila di dalam penjelasan maupun tutur kata saya terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.